Perkenalkan, saya Didin Saputro dari Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Di sini saya sebagai salah satu penggerak desa wisata ya di Desa Keling ini. Namanya adalah Desa Wisata Keling atau yang biasa dikenal dengan Dewata Keling. Nah, di tahun 2019, sebelum tahun 2019, Keling ini hampir nggak ada daya tarik pariwisata, utamanya adalah daya tarik wisata alam. Kemudian di tahun 2019, karena ada semangat kuat dari teman-teman pemuda yang dulu mungkin dari Karang Taruna ya, tapi Karang Taruna secara umum, cuma kita ada kelompok khusus yang fokus di Sungai Kembangan, itu menamakan diri sebagai pejuang kali. Nah, kita mengeksplorasi karena salah satu daya tarik atau potensi yang ada di desa ini adalah sungai atau air atau sumber-sumber mata air. Kita mencoba untuk mengembangkan pariwisata adventure, namanya Kembangan River Tubing, menyusuri sungai menggunakan ban sejauh 2,5 km dengan melewati beberapa spot unik atau menarik, seperti halnya start di kawasan Gua Jegles, kemudian kita melewati tebing-tebing kuno, terus ada juga nanti melewati sumber mata air, dan berakhir di terowongan peninggalan kolonial Belanda sejak tahun 1882. Itu namanya terowongan Buk Pendem. Nah, itu terowongannya di dekat jalan raya sana. Jadi di finishnya River Tubing. Nah, kita eksplorasi, oh ternyata River Tubing di Sungai Kembangan Desa Keling ini cukup menarik dengan panjang 2,5 km dan durasi yang tidak terlalu lama, mungkin 1,5 jam ya, sekitar 1,5 jam, paling lama 2 jam. Kita bisa menikmati keindahan sepanjang aliran Sungai Kembangan ini, karena di sepanjang aliran kita akan menemukan berbagai macam flora maupun fauna yang heterogen, yang mirip dengan hutan belantara. Padahal ini di Desa Keling ini nggak jauh dengan Pare yang merupakan perkotaan di Kabupaten Kediri atau dekat jalan raya. Tapi kalau kita menyusuri sungai ini dengan menggunakan ban, itu sensasinya kita seperti dibawa ke pedalaman hutan, seperti itu Mas. Jadi itu daya tarik pertama yang kita eksplorasi di tahun 2019 sebelum adanya Gua Jegles ini. Kalau Gua Jegles ini mungkin baru dieksplorasi, baru dikembangkan itu 1 tahun setelahnya, ketika awal-awal COVID-19 di tahun 2020, karena ada pembatasan sosial ya, adanya PPKM, adanya pembatasan aktivitas pariwisata, pemerintah Desa Keling dan juga pemuda desa itu mengoptimalkan pengembangan pariwisata Gua Jegles. Karena kalau misalkan hanya daya tariknya hanya River Tubing, itu pasti hanya wisatawan minat khusus, nggak bisa semua orang itu mencoba. Kalau misalkan mereka nggak berani, nggak mungkin pesan River Tubing. Akhirnya dikembangkan juga di kawasan start ini wisata Gua Jegles ini yang bisa sampean susuri ya tadi. Wisata Gua Jegles di tahun 2020 sampai 2021 baru viral. Sebenarnya itu belum sepenuhnya selesai pembangunan ataupun pengembangan, karena mungkin saking penasarannya masyarakat tentang keberadaan Gua Jegles ini, ada 1-2 orang yang mengunggah potensi Gua Jegles, akhirnya viral dan kita tidak bisa membatasi pengunjung. Di tahun 2021 bulan Maret itu secara otomatis ya, bukan terpaksa sebenarnya, tapi mau tidak mau ya akhirnya teman-teman mulai menerima kunjungan dari Gua Jegles ini. Jadi itu yang pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu, di tahun 2021 juga itu saya benar-benar kembali ke desa. Artinya di tahun itu saya sudah lepas ataupun tidak sepenuhnya bekerja sebagai jurnalis di salah satu perusahaan media. Saya benar-benar kembali ke desa di tahun 2021 itu, dan mulai mengembangkan Desa Wisata Keling sebagai branding
kawasan wisata atau sebagai branding kepariwisataan di desa ini, Desa Wisata Keling atau Desa Dewata Keling. Itu sejak tahun 2021 dengan beberapa potensi yang kita gali. Nggak hanya Gua Jekles saja, nggak hanya river tubing Sungai Kembangan saja, tapi ada beberapa spot ataupun ada destinasi lain yang juga kita masukkan dalam paket Desa Wisata Keling. Karena memang daya tarik utamanya, salah satu daya tarik utama gua, selain ada Gua Jekles, kita juga ada kebudayaan-kebudayaan dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik, seperti kesenian jaranan, bantengan, kemudian ada kesenian-kesenian lainnya seperti pembuatan kerajinan, dan juga ada kawasan budaya, kawasan heritage namanya Ringin Agung. Ringin Agung itu kita jadikan kawasan heritage religi karena di sana ada pondok pesantren tua namanya Ponpes Mahir Aryat Ringin Agung sejak tahun 1800-an. Memang fokus utama dari desa wisata kita adalah melakukan pemberdayaan pariwisata berbasis kearifan lokal. Artinya kita nggak hanya fokus di satu destinasi tertentu sebagai daya tarik kita, tapi kita memberdayakan seluruh lapisan masyarakat di Desa Keling untuk ikut serta dan berperan aktif dalam hal mendukung berjalannya kepariwisataan di Desa Keling ini. Salah satunya adalah di tahun 2022 saya dan juga teman-teman mencoba untuk membuat sebuah kelompok masyarakat yang memang fokus menjual makanan tradisional. Nah, kita memang mencari orang-orang yang kira-kira berpotensi untuk membuat makanan-makanan tradisional, dan itu kita kemas dalam sebuah wadah yang namanya Pasar Sepuh. Nah, Pasar Sepuh ini adalah sebuah wadah untuk masyarakat Desa Keling, pelaku UMKM yang fokus dalam hal penyajian makanan tradisional, dan itu kita tampilkan setiap hari Minggu di kawasan wisata Gua Jekles dan juga di event-event tertentu di Desa Keling. Tadi nggak hanya hari Minggu di Desa Jekles, kalau misalkan ada event bazar di Kabupaten Kediri, ada event bazar di Keling, ada pertunjukan-pertunjukan tertentu kesenian di Desa Keling, itu nanti kita juga bisa menampilkan atau menyajikan Pasar Sepuh itu sebagai salah satu daya tarik UMKM jajanan tradisional di Desa Keling. Selain pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM ataupun kuliner tradisional, kita juga mengajak pemuda-pemuda desa yang konsentrasi pada kesenian. Nah, sementara ini kita membuat kelompok organisasi kesenian jaranan. Seperti itu Mas Hasan. Kesenian jaranan di sini mereka membentuk sebuah wadah namanya organisasi Putro Ronowijoyo yang konsentrasinya pada kesenian jaranan Jawa multi kreasi. Artinya kita mengangkat jaranan Jawa sebagai lokal wisdomnya Kabupaten Kediri, sebagai daya tarik utama atau kesenian khas Kabupaten Kediri itu adalah jaranan Jawa, tapi kita juga tidak meninggalkan kreasi-kreasi jaranan lain. Seperti itu kita wadahi untuk pemuda-pemuda yang konsentrasi di bidang kesenian jaranan, biar mereka juga terlibat dalam hal pengembangan desa wisata ini, berpartisipasi dalam desa wisata. Ada wadah lah, tidaknya ada wadah untuk berkreasi, unjuk gigi. Nah, setiap minggu pasti ada mereka tampil di kawasan Gua Jekles. Nah, ini nanti kita juga melibatkan teman-teman dalam hal publikasi. Mereka kita ajari media sosial untuk bisa memunculkan potensi-potensi yang ada di Desa Keling. Jadi setiap pertunjukan pasti di video, kemudian diunggah di media sosial untuk pengenalan kesenian jaranan di Desa Keling. Seperti itu Mas. Dibilang apa ya, kendala, pasti semua kegiatan itu pasti ada kendalanya. Apalagi ini kegiatan yang melibatkan banyak orang, utamanya pemberdayaan ya. Kalau kita bicara
sebuah pengembangan desa, yang pasti itu salah satu kendala kita itu kan tidak semua masyarakat, tidak semua pemuda ataupun warga desa ini itu punya satu visi misi yang sama ataupun satu tujuan yang sama. Salah satunya adalah kita menjadi relawan ya, kita berjuang dahulu tanpa embel-embel langsung mendapatkan imbalan. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu kesulitan, karena ya memang nggak bisa dipungkiri, nggak hanya di desa Keling saja, mungkin kebanyakan di wilayah lainnya seperti itu. Kita belum bisa memilah ataupun belum mengetahui karakter-karakter dari masing-masing masyarakat. Nah, jadi ya kendalanya mungkin seleksi alam ya Mas Hasan ya. Jadi nanti siapa yang bisa terlibat langsung, bisa tetap ingin memajukan desa tanpa pamrih, itu ya sampai sekarang mungkin masih bisa lanjut. Kemudian karena kita ini sifatnya adalah kelompok sadar wisata, harus sadar tentang keberadaan pariwisata ini. Artinya ya bagaimana saya sebagai penggerak desa wisata dan juga sebagai perangkat desa Keling ini harus terus mendampingi, harus benar-benar terus mendampingi satu persatu melalui pendekatan-pendekatan khusus ke teman-teman, ke masyarakat, pendekatan-pendekatan. Kalau ini itu bukan sebuah pengembangan wisata yang langsung bisa dinikmati hari ini, tapi ini adalah untuk ke depan. Ini adalah untuk masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Kita di sini itu berinvestasi untuk masa depan kita dan masa depan keluarga kita, bukan berinvestasi untuk hari ini, untuk diri kita sendiri. Seperti itu, kita menekankan itu. Jadi intinya kita terus mendorong, menyemangati teman-teman, memberi peluang, memberi wadah untuk berkreasi, biar mereka berinisiatif, mereka mempunyai ide-ide, kita tampung, terus kita realisasikan. Seperti itu, kita terbuka sifatnya. Siapapun yang punya ide, siapapun yang punya inovasi, kita beri wadah. Salah satunya itu tadi, pembentukan organisasi jaranan, terus pengen jualan di sini, pengen bikin event ini di Desa Keling, terus pengen bikin acara ini di sini. Kita dari pemerintah desa itu sangat mendukung, dan saya pribadi sebagai penggerak desa wisata ya menjadi tanggung jawab saya, karena saya sudah berani memulai untuk pemberdayaan, ya harus lanjut seperti itu, karena salah satu penggeraknya ya siapa lagi nanti kalau bukan warga masyarakat Desa Keling sendiri untuk pengembangan desa wisata ini. Nah, intinya kita sebagai pemuda memang dalam hal membangun desa itu sebenarnya nggak bisa dipaksakan. Nah, itu memang harus benar-benar ada kemauan kuat atau keinginan keras dari masing-masing individu, terutama pemuda. Tapi meski demikian, tentu saja kita perlu memiliki wawasan atau memiliki pemahaman bahwa kita dilahirkan di desa, kemudian kita punya potensi di desa yang bisa dikembangkan. Kenapa tidak kita sendiri yang mengembangkan desa kita? Jangan sampai potensi-potensi yang ada di desa kita ini ke depan jangan sampai ada penyesalan kalau sudah dikelola pihak luar seperti itu. Jadi mungkin motivasinya ya seperti ini. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ketika desa kita dijajah oleh orang lain seperti itu, dengan potensi-potensi yang ada di desa kita yang dibutuhkan kita untuk mengembangkannya seperti itu. Jadi untuk teman-teman, memang saya rasa semua desa itu punya potensi. Semua desa itu punya potensi masing-masing, nggak hanya potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Tentu saja
potensi-potensi lain seperti pertanian, peternakan, kemudian ada potensi olahraga, UMKM, kuliner, ada potensi-potensi seni, budaya, tradisi, bahkan potensi sumber daya manusia itu sangat-sangat bisa dikembangkan di desa kita. Jadi kita sebagai pemuda desa hanya perlu semangat, hanya perlu menyadarkan diri sendiri, menggali potensi diri sendiri dulu lah. Bagaimana kita sebagai pemuda ini bisa ikut serta dalam hal pengembangan desa kita, pengembangan potensi desa. Sebenarnya kita misalkan tidak bisa fokus atau tidak bisa terjun langsung di desa, tidaknya kita terlibat ataupun menyumbang banyak sedikit kemampuan kita sebagai generasi muda dalam hal pengembangan desa untuk terus menggali potensi untuk mengembangkan kekayaan-kekayaan yang di desa ini. Tentu saja itu nanti kembalinya adalah ke pemberdayaan dan peningkatan perekonomian di desa kita. Itu nanti bukan kita yang menikmati, tapi tentu saja anak cucu kita juga akan merasakan dari hasil kerja keras kita saat ini. Jadi kita intinya harus bisa menumbuhkan rasa semangat pada diri sendiri bahwa kita perlu sejak sekarang itu berinvestasi. Investasinya berupa investasi pengembangan desa kita, seperti itu. Banyak cara untuk mengembangkan desa, menggali potensi desa. Nggak melulu langsung terjun lah, seperti itu. Moto hidup tentu saja karena selama ini saya suka dengan hal-hal baru. Kemudian saya punya moto selalu berbuat baik ke sesama. Nah, tentu saja dengan berbuat baik dengan sesama, saya akan punya punya banyak waktu, punya banyak peluang, dan punya banyak makna dalam kehidupan saya, seperti itu. Nah, pasti dengan berbuat baik ke sesama, tentu saja lambat laun atau ke depan pasti juga banyak orang yang akan berbuat baik kepada diri kita. Salah satu cara yang sudah saya lakukan saat ini, berbuat baik dalam hal pemberdayaan masyarakat di desa, seperti itu.